Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Nurmila Syafa. Oke, jadi kali ini kita sudah memasuki Super Lab yang keempat ya teman-teman. Di sini untuk topiknya seperti biasa tidak jauh beda pada Super Lab 1, 2, dan juga 3 nih teman-teman. Di sini hanya saja ada sedikit tambahan ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk basic configuration-nya pada part 1. Ini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display-nya nih. Oke, seperti biasa nanti akan saya percepat, tapi sebelum itu saya akan memberikan contoh. Misal pada sini switch 1 kita bisa enable, kemudian consti. Kemudian di sini kita berikan hostname-nya itu ini sesuai ya, switch 1. Kemudian kita berikan passwordnya enable secret SID. Oke, seperti itu. Kemudian kalian bisa lakukan seperti tadi pada device, switch, dan juga routernya ya teman-teman. Di sini saya akan percepat saja. Di sini saya sudah memberikan name-nya dan juga passwordnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lanjut untuk yang partnya. Kita akan konfigurasi ether channel pada switch 1 dan juga switch 2-nya ya teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyinggung sedikit tentang ether channel ya teman-teman. Nah, jika kalian ingat, ether channel itu kita akan menggabungkan beberapa fast Ethernet menjadi satu kabel teman-teman, namun bukan bentuk fisik melainkan bentuk virtualnya. Di sini terlihat kan ada 3 kabel. Nah, nanti kita akan buat yaitu kayak backupnya. Kita akan buat satu kabel berbentuk virtual. Nah, itulah yang disebut dengan ether channel. Nah, di sini kita bisa langsung saja di sini kita akan konfigurasi ether channel LACP pada switch 1 dan juga switch 2-nya. Kemudian untuk ID channelnya, ether channelnya di sini menggunakan angka 1. Kemudian pada switch 1 itu sebagai aktifnya dan switch 2-nya itu sebagai pasifnya nih teman-teman. Oke, di sini kita bisa buka switch 1-nya. Oh, di sini enable SID. Kemudian kita bisa ketikkan dengan do show CDP network. Nah, di sini untuk fast Ethernet untuk kabel 3 ini itu fast Ethernet-nya ada FA1, 2 dan juga 3-nya nih teman-teman. Kita bisa masuk dulu pada interface range-nya FA0/1 sampai 3. Kemudian kita kasih perintahnya yaitu channel min group. Lalu di sini untuk ID-nya dia pakai 1. Kemudian di sini karena di switch 1, jadi untuk modenya itu berarti aktif ya teman-teman. Oke, aktif. Seperti ini, kemudian bisa di enter. Oke, di sini sudah aktif semua. Kemudian kita bisa kasihkan perintah yaitu channel protokol. Oke, di sini untuk protokolnya disuruh yang LACP. LACP seperti ini. Jika sudah bisa di enter, kemudian kita bisa coba untuk do show ether summary. Oke, di sini sudah ada nama PO1 ya, teman-teman. Oke, di sini jika di switch 1 sudah, kemudian lanjut pada switch 2-nya. Enable,
Jadi di sini saya perkecilkan saja agar mudah. SID consti. Oke. Nah, di sini perintahnya sama, do show cdp neighbor. Nah, di sini untuk fi-nya sama, teman-teman, 1 sampai 3. Kita bisa masuk 3. Kemudian di sini channel main group. Di sini ID-nya 1. Kemudian di sini karena switch 2 berarti pasif ya, teman-teman. Oke. Kemudian bisa di-enter. Oke. Jika sudah, kita yang protokolnya. Di sini LACP. Oke. Jika sudah, kita bisa do show ether summary. Nah, di sini sudah ada channelnya, itu PO1 ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita coba percepat. Nah, sekarang di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lanjut untuk konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 1, 2, dan juga router 4-nya ya, teman-teman. Di sini seperti biasa kita buat si VLAN-nya. Di sini ada VLAN 9, lalu VLAN 8, lalu di bawahnya ada VLAN 7 dan juga VLAN 8. Kita bisa ke switch 1 dulu. Oke, di sini kita bisa exit dulu. Kemudian di sini kita akan buat VLAN 8, lalu name-nya. Kemudian kita buat VLAN 9, name-nya VLAN 9. Oh, di sini untuk VLAN 8, sebentar. Nah, oke. Jika sudah, di sini kita udah masuk pada VLAN 8. Di sini di VLAN 8 itu dia FA-nya 4 dan juga 5 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian kita mode akses, lalu kita masukkan pada VLAN 8-nya. Oke, lanjut. Di sini pada VLAN 9 itu dia pakai interface 7. Di sebelahnya 6. Oke. Kita bisa masukkan ke interface range FA0/6 sampai 7. Kita mode akses, lalu kita masukkan pada VLAN 9-nya. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa ke sini switch 2-nya. Ini saya perkecilkan saja. Sini kita exit dulu. Oke, di sini kita buat VLAN 7, name-nya. Kemudian VLAN 8. Oke. Kemudian di sini pada VLAN 7 itu dia pakai interface 5 dan juga di sebelahnya interface 4. Oke. Interface range FA0/4 sampai 5. Kita mode akses, lalu kita akseskan pada VLAN 7. Lanjut di sini di VLAN 8 dia pakai 7 dan juga di sebelahnya pakai 6. Oke. Interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, lalu kita akseskan pada VLAN 8. Oke. Oh iya, spanning tree port flash-nya, maaf saya lupa. Oke. Lalu di sini saya belum pada interface 45-nya. Spanning tree
Portfast. Oke. Lalu tadi di sini belum. Oke, di sini 4 dan 5. Lalu yang 6 dan 7. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi Portfast pada semua interface. Berarti kita yang terhubung ke routernya itu pakai FA08. Kita bisa masuk. Oke, di sini switch port mode terang. Kemudian switch port terang allowed VLAN 7, 8 dan 9. Seperti ini, kemudian bisa di enter. Maaf, di sini 9 ya teman-teman harusnya. Nah, di sini kita akan menerangkan juga pada yang sini. Nah, tadi kan namanya di sini berarti PO1 ya teman-teman. Berarti kita bisa masukkan saja interface PO1. Oke, switch port mode terang. Switch port terang kita akan mengalowkan sama dari VLAN 7 sampai 9. Oke, di sini jika sudah, kita bisa akan konfigurasi router on stick dan DHCP server di router 4 dan set DNS-nya nih. Berarti ini ya teman-teman, di interface gig 0/1 kita bisa masuk. Kita bisa perkecil. Di sini saya ada kesalahan. Kita bisa exit dulu, lalu kita bisa masuk kembali. Oke, lalu kita bisa shutdown dulu. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kita bisa lihat. Kita percepat. Oke, di sini sudah hijau. Kita perkecil aja. Oke, di sini selanjutnya kita bisa masuk ke sub interface-nya. Di sini sub interface VLAN 7 dulu. Lalu di sini kita bisa ingat saja encapsulation-nya 7. Lalu IP-nya di sini karena networknya 7.0 berarti sudah jelas ya 7.1. 255. Oke, lanjut ke sub interface-nya si VLAN 8. Oh, maaf. Nah, kemudian IP-nya 8.1. Lanjut di sini VLAN 9. 9. Lalu IP-nya di sini kita ganti menjadi 9. Oke. Jika sudah, kita bisa buat DHCP-nya. IP DHCP pool. Di sini kita mulai pada VLAN 7. Network 192.168.7.0 255.0. Kemudian default routernya kemudian DNS server. Di sini dia sepakainya 1.3. Oke. Ya, di sini kita bisa lanjut yang VLAN 8-nya. Kemudian networknya. Oke, di sini jika sudah, kita bisa lihat pada VLAN-nya. Di sini berarti PC, kita akan ke IP-nya, kemudian DHCP-nya. Oke, di sini sudah successful, teman-teman. Kemudian pada VLAN 8-nya
Oke, di sini sudah successful. Kemudian di sini pada VLAN 8 yang bagian bawah, CP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di VLAN 7, nah di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecualikan. Kita bisa lihat pada cek resultnya. Oke, di sini nanti ya. Oke. Router. Oh, di sini kita seperti biasa ya, excluded kan, berarti mengecualikan. Di sini pada router 4-nya, IP DHCP excluded 192.168.7.1. Lalu di sini yang 8 dan juga 9-nya. Oke, di sini kita bisa lihat. Di sini switch 2 FA1-nya FA1 Nah, di sini udah hijau. Oke, di sini jika sudah successful semua, berarti selanjutnya yang bagian ini ya, teman-teman, kita akan konfigurasi Ether channel. Oke. Sama seperti tadi, cuman di sini ya agak dibedakan sedikit. Untuk ID-nya itu 2, lalu bisa desirable yang pada switch 3-nya, lalu switch 4-nya itu auto. Di sini AGP. Oke, bisa masuk pada switch 3-nya. Oke, di sini pada CLI kita bisa enable ID consti. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP edushow CDP network. Nah, di sini kabelnya itu ada FA2, 3 dan 8. Oke. Kita bisa masuk interface range FA0/2 sampai 3, lalu kita bisa koma nih teman-teman. Di sini FA8. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bisa di enter. Kemudian di sini kita seperti biasa channel groupnya, lalu di sini untuk modenya itu karena switch 3 berarti desirable ya, teman-teman. Oke, channel min group. Kemudian di sini ID-nya itu 2. Lalu mode desirable. Seperti ini. Kemudian bisa di enter. Oke. Kemudian di sini Ether channelnya PAGP, berarti channel protokol. Kemudian PAGP. Oke. Kemudian kita bisa lihat dengan do show ether zoom. Oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk PO-nya sudah menjadi PO2. Selanjutnya di sini pada switch 4-nya kita seperti biasa enable SID consti. Kemudian di sini kita bisa lihat do show. Nah, di sini untuk port flash-nya itu 1, 2, dan juga 7. Kita bisa masukkan seperti tadi, interface range FA0/1 sampai 2, lalu koma FA0/7, kemudian bisa di enter. Kemudian kita bisa ketikkan channel grupnya. Di sini pakai ID 2. Nah, di sini pada switch 4 dia pakainya auto ya. Oke, enter. Maaf, di sini modenya
Nah, kemudian baru nih yang protokol. Berarti di sini PAGP masih sama. Oke. Kemudian do show ether zoom. Nah, di sini untuk PO-nya sudah PO2 ya, teman-teman. Oke, di sini jika sudah, kita bisa percepat saja. Oke, di sini sudah hijau ya, teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya kita seperti biasa buat VLAN-nya pada switch 3, 4, dan router 5. Berarti di sini kita masuk lagi pada switch 4. Nah, di sini kita akan buat VLAN 6 dan VLAN 5-nya. Oke. Di sini kita bisa exit dulu. Kita bisa buat VLAN. Di sini tadi 5 dan 6, maaf. 5 mainnya. Oke, di sini juga sudah. Kita bisa lihat untuk FA-nya. Di sini pada VLAN 5 itu 6 dan 7. Kita bisa masuk saja. Interface, range, FA 0/6 sampai 7. Mode akses, terus akses VLAN 5. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini 5 ya. Lalu spanning tree port face. Oke. Lalu di sini dia ikut 4 dan juga 5 pada VLAN 6. Interface, range, FA 0/4 sampai 5, mode akses, kemudian VLAN-nya itu VLAN 6, spanning tree port face. Oke, sini sudah. Lanjut di sini kita buat yang di bawah di switch 4-nya. Di sini 5 dan juga 6 sama. Kita bisa exit. Kemudian kita buat VLAN 5. Lalu kita buat VLAN 6. Kemudian name-nya. Di sini pada VLAN 5 itu dia masuknya FA 6 dan juga 5. Berarti 5 sampai 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Lalu aksesnya VLAN ke-5. Spanning tree port face. Lanjut di sini pada VLAN 6, 4 dan juga 3. Oh iya, di sini range, maaf. Nah, kemudian aksesnya VLAN 6, spanning tree port face-nya. Oke, di sini jika sudah, kita bisa ke switch 1 lagi. Berarti di sini yang menuju ke routernya FA 0/1, interface FA 0/1, mode terang, sport terang. Kita akan mengalokasikan VLAN 5 dan juga 6-nya nih. Oke. Oh ya, tadi di sini pada switch 4-nya saya lupa untuk yang ini. Berarti yang PO2-nya saya lupa. Kita bisa masuk dulu. PO2. Kemudian di sini switch port mode terang.
Oke, kemudian switch port terang, kita akan mengallowedkan VLAN 5-nya sampai 6. Oke. Nah, guys. Oke, sudah. Oke, di sini kita bisa percepat. Ya, kemudian di sini pada switch 1, switch 3 maksudnya, maaf. Interface PO2, lalu modenya terang. Oke. Lalu terang allowed VLAN 5 sampai 6. Oke. Nah, oke, di sini sudah hijau ya, teman-teman. Oke. Di sini selanjutnya kita bisa konfigurasikan router on stick dan DHCP server di router 4. Oh, maaf, berarti di sini di sananya ada typo ya, teman-teman. Berarti di sini harusnya router 5. Oke, kemudian dikecualikan IP-nya. Oke, kita bisa ke router 5. Ya, lalu kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable is ID, kemudian consti. Oke, di sini kita masuk ke di sini yang mengarah ke VLAN 5 dan VLAN 6-nya itu pakai gig 0/2. Gig 0/2 no shutdown. Oke. Kemudian di sini kita bisa masuk ke sub interface-nya si VLAN 5 dulu. Encapsulation.5. Kemudian IP-nya di sini 5.0 berarti 5.1 255.0. Lanjut kita masuk ke sub interface-nya si VLAN 6. Kemudian encapsulation-nya, lalu IP 6.1. Oke. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa buat DHCP-nya, IP DHCP pool VLAN 7. Kemudian networknya. Oh, maaf teman-teman, di sini ada typo. Kita exit dulu. Oh ya, di sini harusnya VLAN 5. Maaf teman-teman, maaf. Kemudian networknya 5.0. Nah, kemudian default routernya kita bisa singkat menjadi dev. Oke, kemudian DNS-nya di sini 1.3. Oke, kemudian kita bisa masuk ke IP DHCP pool-nya si VLAN 6. Kemudian networknya default-nya kemudian DNS-nya. Jika sudah, kita bisa ke VLAN 5 di sini, PC20, kemudian desktop, IP DHCP. Kita bisa tunggu. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di VLAN 6, desktop, kemudian DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian yang di bawahnya desktop, kemudian IP. Oke, di sini sudah successful, teman-teman. Lanjut di sini desktop, DHCP, kita bisa tunggu. Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecualikan IP address-nya nih. Di sini harusnya di router 5. Di sini ada typo ya, teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke IP DHCP excluded. Di sini kita kecualikan 192.168.5.1.
baru yang 6.1-nya nih teman-teman. Oke. Jika sudah, kita bisa lanjutkan untuk yang part 6-nya. Oke. Di sini kita akan konfigurasi VLAN, trunking pada switch 5, switch 6, dan core switch satunya nih teman-teman. Oke, berarti di sini kita akan konfigurasi VTP server pada core switch 1 atau bisa kita sebut dengan MLS1 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi VTP server. Nah, jadi VTP server itu apa sih teman-teman? Nah, jadi VTP server itu di sini kan ada yang namanya itu MLS1 atau multilayer. Nah, multilayer ini sama saja kayak switch, cuma nanti pada multilayer ini kita akan konfigurasi VTP-nya itu sebagai server. Yang nanti switch 5 dan switch 6 ini akan sebagai kliennya. Nah, dimana misal saya akan buat VLAN di multilayer 1, maka VLAN-nya itu akan langsung masuk teman-teman pada switch 5 dan juga switch 6-nya nih. Nah, nanti kita tidak usah buat VLAN secara manual. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa buka MLS 1-nya. Di sini kita bisa enable lalu SID, kemudian consti. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VTP, kemudian mode server. Di sini modenya itu mode server ya, teman-teman. Kemudian bisa di enter. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan domainnya. Domain. Nah, di sini untuk domainnya kita pakai yang academy seperti ini, kemudian bisa di enter. Nah, kemudian VTP passwordnya, nah seperti ini. Di sini untuk passwordnya 123. Oke. Kemudian bisa di enter. Oke. Kemudian di sini kita akan konfigurasi VTP client pada switch 5 dan juga switch 6-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface 4 dan juga 5-nya. Yaitu yang mengarah ke switch 5 dan juga switch 6-nya. Interface range FA 0/4 sampai 5. Oke. Kemudian di sini kan kita tidak bisa mode terang. Nah, caranya agar bisa mode terang, kita bisa ketikkan ini dulu nih teman-teman. Switch port terang encapsulation.1Q seperti ini. Baru kita bisa mode terang. Nah, di sini sudah up semua. Kemudian jika sudah, kita bisa ke switch 5-nya. Oke. Enable SID, kemudian consti. Oke. Kemudian kita bisa konfigurasi mode kliennya. Nah, di sini VTP mode client. Oke, seperti ini. Kemudian bisa di enter. Nah, di sini udah mode client. Kemudian untuk domainnya di sini kita harus samakan dengan si servernya agar kita bisa mengikuti konfigurasinya ya, teman-teman. Di sini domainnya itu academy. Oke, kemudian passwordnya VTP, passwordnya 123. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa ke switch 6-nya. Kita bisa melakukan seperti tadi ya, teman-teman. Sini enable, kemudian SID, consti, kemudian VTP mode client. VTP, kemudian domainnya tadi academy. Oke. Kemudian VTP passwordnya 123. Jika sudah, kita bisa ke multilayernya lagi. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya nih, teman-teman. Kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita akan buat VLAN 2, 3, dan juga 4-nya nih. Oke. Di sini kita buat VLAN 2. Lalu name-nya VLAN 2. Kemudian VLAN 3, name-nya VLAN 3.
lalu kita buat VLAN 4, lalu name-nya VLAN 4. Oke. Kemudian kita bisa coba cek pada switch 5-nya. Ya, di sini kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2, VLAN 3 dan juga VLAN 4-nya ya, teman-teman. Kita bisa coba lihat pada switch 6. Oke. To show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada, yang artinya konfigurasi pada server itu sudah masuk pada klien kita. Yang artinya konfigurasi VTP kita itu sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan interface-nya ya, teman-teman. Nah, di sini interface VLAN 2, 3, 4 nih, teman-teman. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan. Di sini seharusnya VLAN 3 dan VLAN 4 nih, teman-teman. Di sini sepertinya ada salah taruh. Nah, di sini berarti kita pakainya itu 3 sampai 4. Nah, di checklist juga sama, di 3 dan 4 itu masuknya pada VLAN 2. Nah, teman-teman bisa ikuti saja konfigurasi saya. Oke, di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/3 sampai 4. Nah, seperti ini. Kemudian bisa di-enter, lalu kita bisa switch port mode akses, lalu kita akseskan pada VLAN 2. Planning tree port fetch. Kemudian di sini kita bisa masuk ke yang berarti harusnya di sini 5 dan di sebelahnya itu di sini 6 ya, teman-teman. Oke. Interface range FA0/5 sampai 6, lalu modenya akses, lalu akses si VLAN 3. Planning tree port fetch. Selanjutnya di sini pada si switch 6-nya di sini FA3 dan di sebelahnya itu. Nah, di sini baru benar ya, teman-teman. Oke, kita bisa masukkan saja interface range FA0/3 sampai 4. Akses VLAN-nya itu 2. Planning tree port fetch. Oke. Kemudian interface di sini 5 dan 6. Oke. FA0/5 sampai 6. Akses VLAN VLAN 3 dan tree port fetch. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini pada VLAN 4 di sini FA8 sama si 7 ya, teman-teman. Oke. 7 sampai 8. Interface range FA0/7 sampai 8. Akses VLAN tadi VLAN-nya itu berarti 4. Planning tree port fetch. Kemudian di sini kita akan mengalowatkan. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode data. Kemudian switch port terang allowed si VLAN 2 sampai 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi router on stick dan DHCP server pada MLS 1-nya. Di sini kita bisa buka. Oke. Nah, di sini pada MLS 1 itu kita itu harus mengetikkannya seperti ini nih, teman-teman. Interface lalu VLAN. Di sini VLAN 2. Oke. VLAN 2. Nah, seperti ini. Nah, baru kita bisa masukkan IP-nya di sini
2.0 berarti 2.1. Oke, baru 255.0. Lanjut kita bisa masuk ke interface VLAN 3. Lalu IP-nya 192.168.3.1.255.0. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke interface VLAN 4. IP 192.168.4.1.255. Oke, di sini jika sudah, kita bisa konfigurasi yang DHCP servernya ya, teman-teman. Oke. Kita bisa exit dulu. Kemudian IP DHCP pool VLAN 2. Networknya 192.2.0. Kemudian defaultnya 2.1. Kemudian DNS-nya di sini 1.2. Lanjut kita IP DHCP pool pada si VLAN 3. Networknya 3.0 255.0. Kemudian devnya 3.1. DNS-nya sini DNS-nya 1.2. Oke. Kemudian yang terakhir pada VLAN 4. Di sini networknya kita ganti menjadi 4. Kemudian defaultnya di sini 4. Kemudian DNS-nya. Oke. Jika sudah, kita bisa ke PC-nya. Di sini pada PC 2. PC 15, maaf. PC 15 pada VLAN 2. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Lanjut di sini pada VLAN. Oh, di sini maksudnya ini VLAN 3 ya. Di sini baru VLAN. Ini VLAN 4. Nah, seperti ini. Maaf. Ini VLAN 2, tadi VLAN 3. Oke. Kemudian DHCP. Nah, di sini sudah successful di VLAN 2-nya, ini VLAN 3. Kemudian di sebelahnya IP DHCP. Nah, di sini sudah successful. Kemudian di bawahnya oke, di sini sudah successful. Kemudian pada PC 14-nya oke, IP configuration. Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Lanjut di sini kita akan excludekan atau mengecualikan IP-nya nih, teman-teman. Oke, di sini kita bisa ke MLS-nya, lalu IP DHCP excluded 192.168.2.1. Kemudian yang 3 dan yang terakhir yang 4 ya, teman-teman. Oke. Jika sudah, kita bisa ke yang selanjutnya. Di sini kita akan konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau bisa disingkat dengan RSTP. Di sini kita akan konfigurasi RSTP pada MLS 1, lalu switch 5 dan juga switch 6, berarti masih sama di sini ya, teman-teman. Nah, kita akan singgung dulu sebentar tentang Rapid Spanning Tree Protocol ini. Nah, jadi seperti pada SuperLab 3 yang kemarin itu, nah di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kan membentuk sebuah looping, teman-teman, karena ini ada 3 switch yang saling terhubung. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada lampu yang berwarna oranye. Nah, jadi di sini dia itu ada yang ke shutdown nih, teman-teman. Nah, di sini pada spanning tree protokol yang rapid ini, misalnya salah satu kabel ini terputus. Nah, nanti kita forwardingnya itu lebih cepat dengan konfigurasi
rapid spanning tree ini. Nah, oke, di sini konfigurasi spanning tree-nya kita bisa langsung saja pergi ke multi layer 1. Oke, di sini kita bisa enable, kemudian SID, kemudian consti. Oke, kemudian di sini kita bisa aktifkan modenya dengan perintah spanning tree mode rapid PVST seperti ini. Kemudian ini kita bisa kopikan saja. Oke, kita bisa copy. Kemudian kita bisa masukkan pada switch 5 dan juga switch 6-nya. Oke. CLI. Oke, kita enable SID consti. Oke, di sini kemudian bisa di enter. Kemudian kita bisa ke switch 6-nya. Enable SID consti. Oke, kemudian kita bisa pastekan. Kemudian bisa di enter. Oke, di sini jika sudah, kita bisa ke MLS 1-nya lagi. Oke. Di sini perintahnya konfigurasi MLS untuk menjadi root bridge pada VLAN 2. Berarti di sini sudah di MLS-nya, kemudian kita bisa kasih perintah spanning tree, kemudian VLAN 2 di sini mintanya, kemudian root primary seperti ini. Oke, kemudian bisa di enter. Oke, lanjut di sini pada switch 5-nya. Oke, di sini di switch 5 kita akan menjadi root bridge pada VLAN 3. Berarti sama seperti tadi, spanning tree, kemudian VLAN 3, root primary. Lanjut di sini pada switch 6-nya sama spanning tree, VLAN 4, root primary. Oke, kita bisa di enter. Kemudian jika sudah, kita bisa lihat dengan perintah do show span. Di sini di VLAN 4 kita bisa cari. Nah, di sini pada VLAN 4 sudah terdapat this bridge is the root, yang artinya dia sudah menjadi root ya, teman-teman. Kemudian di sini kita coba pada VLAN 5-nya. Oke, do show span. Kita cari yang VLAN 3. Nah, di sini juga sudah terdapat this bridge is the root, yang artinya dia sudah menjadi root. Kemudian di sini kita lihat pada VLAN 2-nya do show span. Nah, di sini juga sudah terdapat ini dia, this bridge is the root ya, teman-teman, yang artinya dia juga sudah menjadi root bridge-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut untuk ke part 8. Kita akan konfigurasi addressing di area servernya, berarti di sebelah sini ya, teman-teman. Oke, sebelah sini. Di sini kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan juga router 3-nya. Di sini pada router 2 itu di FA4/0 itu punya IP 1.1. Kemudian di sini pada router 3 pada gig 0/0 sini saja. Nah, gig 0/0 itu IP-nya 1.2 nih, teman-teman. Oke, kita bisa masuk pada si router 2-nya. Di sini saya perkecilkan saja. Oke. Enable, kemudian SID, kemudian consti. Oke, di sini kita bisa masuk ke interface FA4/0. Kemudian IP add 192.168.1.1.255.0, kemudian kita aktifkan. Oke. Kemudian di sini kita bisa pergi ke si router 3-nya.
Oke, kita bisa pergi ke CLI, enable SID const. Di sini interface-nya gig 0/0, IP at 1.2, 192.168.1.2, 255.0, shaded. Oke, selanjutnya jika sudah, di sini kita akan konfigurasi manual IP address pada router. Setting gateway-nya. Oke, berarti di sini ada DNS, lalu web server dan mailnya. Kita bisa ke DNS-nya dulu. IP di sini 192.168.1.3. Oh ya. Kemudian defaultnya tadi 1.1, 192.1.3. Itu masih sama ya teman-teman. Lanjut. Sini pada webnya 192.168.1.4, 1.1.3. Oke, lanjut di sini pada mailnya jangan lupa subnet max .3. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke switch 7-nya. Oke, di sini kita bisa enable SID const. Di sini saya perkecil saja. Oke. Kemudian di sini kita bisa masuk ke FA 1, 2, dan 3-nya. Berarti seperti ini. FA1/1, FA 2/1, lalu koma lagi, dan FA3/1. Kemudian kita bisa switch port mode terang. Nah, kemudian kita akan allowkan si VLAN 1. Nah, teman-teman perlu diketahui si VLAN 1 ini berada di default. Jadi kita tidak usah buat lagi ya teman-teman VLAN-nya lagi. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk pada FA4/1, interface FA4/1, switch port mode terang. Oke, switch port terang allowed. Di sini kita akan mengallowkan VLAN 1. Kemudian di sini kita bisa masuk ke FA0/1, switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 1 no shutdown. Oke. Di sini pada gig 0/0 kita coba lihat. Gig 0/0 ini sudah aktif. Oke, di sini sudah aktif ya, teman-teman. Oke, di sini jika sudah kita bisa lanjut saja. Untuk konfigurasi selanjutnya, berarti di sini kita akan konfigurasi. Nanti di sini kita akan konfigurasi port security-nya ya, teman-teman. Nah, jadi kita port security itu agar mengamankan ya. Nah, jadi kita di sini tanpa menggunakan MAC address. Namun kita akan langsung menggunakan yang namanya itu Ethernet. Menggunakannya itu Ethernet, berarti FA ini. Oke. Di sini kita bisa langsung saja masuk pada switch 4-nya lagi. Switch 7-nya lagi. Di sini kita bisa enable SID const. Kemudian di sini kita masuk ke interface range. Di sini yang mengarah ke server ya, teman-teman. Di sini ada FA1, 2, dan juga 3. Interface
range FA1/1, FA2/1, dan FA3/1 nih. Kemudian bisa di enter. Kemudian kita bisa spanning tree port path-nya. Oke. Kemudian kita buat mode akses. Kemudian di sini kita bisa port security-nya, switch port security, MAC address. Di sini untuk modenya itu sticky. Oke. Maaf, sticky. Kemudian bisa di enter. Kemudian kita port security lagi. Port security, kemudian violation. Di sini violationnya itu disuruh shutdown. Oke. Shutdown seperti ini, kemudian bisa di enter. Kemudian di sini untuk maksimumnya itu 1. Oke. Kemudian bisa di exit. Di sini kegunaan port security itu misal ada hacker yang mau meretas ini nih teman-teman, misalnya meretas si switch 7. Nah, itu nggak bakal bisa masuk pada interface-nya si server kita. Makanya kita buat yang namanya itu port security agar itu kayak bisa mengamankan dari si hacker nih teman-teman, agar hacker itu tidak bisa masuk ke server kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lanjut pada konfigurasi point-to-point addressing between routers. Nah, jadi point-to-point ini itu kita akan memasukkan IP address satu persatu pada router dan juga multi layer kita nih teman-teman. Nah, di sini biar jelas kita seperti ini kan. Oke, di sini sudah jelas semua ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa mulai pada router 2 dulu. Di sini kita bisa enable SID config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface FA00 di sini dengan IP 10.18. Interface FA0/0. Maaf. IP at 10.10.10.18.255.0 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa no shutdown. Oke, di sini jika sudah, kita bisa masuk ke interface 1/0. Nah, di sini saya akan percepat saja ya teman-teman karena ini membutuhkan waktu yang lama. Oke, di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya di sini kita bisa ke part 11 yaitu kita akan konfigurasi OSPF. Berarti yang wilayah ini ya, teman-teman. Nah, untuk wilayah EIGRP itu nanti teman-teman setelah OSPF. Kita bisa fokus pada OSPF terlebih dahulu. Oke.
Nah, di sini kita bisa langsung saja. Yang pertama, di sini kita akan mengadvance networknya ya teman-teman. Di sini bisa dilihat. Di sini kita bisa dilihat untuk yang network gig 0/2 itu yang IP 10.2 dan gig 0/0 yang IP 10.1. Ini 10.2 dan 10.1. Oke, di sini kita bisa masuk dulu pada router 1. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF. Di sini untuk ID-nya disuruh 10, yaitu 10. Oke. Kemudian di sini kita bisa masukkan networknya. Di sini 10.2 dan 10.1 nih teman-teman. Berarti maka networknya itu 10.0 nih. Di sini networknya kita bisa ganti. Ini 0. Lalu ini ini IP add, maaf. Nah, ini dia networknya. Ini titik 0, kemudian areanya. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa di enter. Selanjutnya di sini ke bawah. Nah, ya ini 13 dan 14, berarti sudah jelas ya teman-teman. Berarti 12. Oke, ini kita ganti menjadi 12. Oke, jika sudah kita bisa di enter. Oke, lanjut di sini di router 4-nya, di sini 2 dan 1 berarti titik 0. Router SPS 10. Lalu networknya network 10.10.10.0, lalu wildcardnya area 0. Jika sudah kita bisa di enter. Lanjut kita yang mengarah ke router 5-nya, berarti ini 5, sebentar. Ini 5 dan juga 6, berarti 10.4 ya teman-teman. Oke. Ini kita ganti menjadi 4. Oh ya, tadi sepertinya saya ada kesalahan di sini. Nah, ini nih teman-teman, saya ada salah. Ini kita bisa no network dulu. Nah, baru kita bisa ganti. Ini salah ya teman-teman. Ini 10, ini titik 12. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian bisa di enter. Nah, lanjut di sini di router 5 ini 10.4. Oke. Ini kita bisa enable SID consti. Kemudian router OSPF 10. Networknya tadi 10.10.10.4. Lalu wildcardnya, maaf. Dan area 0. Oke. Oh ya, maaf tadi di router 4 kita kan punya VLAN ya. Nah, di sini kita bisa masukkan network si VLAN 7, 8 dan juga 9-nya nih. Kita bisa masukkan. Di sini networknya 192.168.7.0, lalu wildcardnya 255 dan areanya itu 0. Lanjut kita buat yang 8 maksudnya. Dan yang terakhir baru 9 nih teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita disuruh konfigurasi passive interface untuk yang memiliki klien. Nah, kebetulan router 4 ini kan kita punya klien nih. Kita di sini punya klien yang berupa VLAN nih teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi passive interface-nya. Nah, untuk passive interface-nya berarti di sini kita bisa langsung passive interface, berarti ini gig 0/1 ya teman-teman. Ini gig 0/1 yang mengarah ke kliennya. Oke, di sini kita bisa ketikkan passive interface, lalu di sini berarti ini gig 0/1. Nah, saya perkecilkan saja. Nah, seperti ini.
gig0/1. Lalu di sini titik 7 yang artinya itu VLAN 7-nya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ulangi saja. Oke, ini 9. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Nah, baru di sini saya bisa di sini kita bisa lanjut ke router 5-nya ya, teman-teman. Oke. Di sini kita sudah mengisikan yang ini nih, teman-teman, yang 8, berarti yang ini. Oh, tadi salah ya, teman-teman, maaf. Oke. Ini kita sudah memasukkan yang tadi, berarti di gig 00 dan 00, berarti ini di router 4 dan juga router 5. Ini sudah kita isi. Sudah saya isi. Lanjut berarti yang ini teman-teman, yang di router 5 dan MLS 1. Ini 9 dan juga 10. Maaf. Oke, ke router 5. Di sini kita bisa ketikkan networknya. Oke, di sini networknya itu 10.8. Kita bisa hapus. Oke, ini kita ganti saja menjadi 8. Nah, lalu di sini di router 5 itu dia punya VLAN juga. Di sini ada VLAN 5 dan 6. Kita bisa masukkan networknya. Network 192.168.5.0. 000 di sini 192, berarti 255 ya, teman-teman. Lalu untuk areanya itu 0. Lanjut di sini kita mengisikan yang 6. Oke. Nah, di router 5 juga dia punya klien ya, teman-teman. Kliennya itu VLAN, di sini VLAN 6 dan juga VLAN 5 nih, teman-teman. Oke. Di sini berarti yang mengarah ke VLAN itu pakai gig 0/2. Oke. Kita bisa masuk saja. Ini saya perkecil. Oke, kita bisa masuk. Oke, kita bisa ketikkan seperti tadi pasifnya. Di sini berarti gig 0/2 ya, teman-teman. Kemudian .5 karena ini VLAN 5. Lanjut kita bisa melakukan seperti tadi. Ini 6. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita bisa di enter. Nah, oke. Jika sudah, di sini kita bisa lanjut ya, teman-teman. Oke, selanjutnya pada MLS di sini 10.8 ya, teman-teman. Oke, kita bisa masuk. Di sini enable SID, kemudian consti router OSPF 10. Networknya 10.10.10.8 tadi 0003 area 0. Kemudian di sini yang mengarah ke si router berapa ini? Oh, router 1. Di sini 13 dan 14. Berarti sudah jelas ya, teman-teman. Dia ikutnya itu 12. Nah, ini sudah ada notifikasi seperti ini. Itu artinya sudah berhasil yang 10.8. Kita bisa tuliskan ya, ketikkan yang 12 network yang mengarah ke router 1 ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini di MLS itu kita juga punya VLAN ya, teman-teman. Di sini ada VLAN 3 dan 2, 3 dan 4. Oke, kita bisa masukkan network 192.168. Oke. Nah, ini network 192.168.2.0. Ini wildcard-nya 255. Area 0. Oke, enter. Kemudian 3 dan juga 4. Oke. Nah, di sini karena kita berada di multi layer switch, jadi kita tidak usah passive interface-nya ya, teman-teman. Oke. Jika sudah, kita bisa melakukan konektivitasnya atau kita akan melakukan ping. Nah, oke, di sini kita bisa melakukan kirim paket saja. Di sini dari router 4 ke router 5. Nah, di sini sudah successful. Kemudian dari router 5 ke router 1. Nah, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa kirimkan paket dari router 1 dan multi layernya.
Di sini sudah successful. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di sini kita bisa coba untuk konfigurasi AI GRP-nya nih, teman-teman. Oke. Berarti yang di sebelah sini kita bisa beralih ke AI GRP-nya. Nah, di sini dia disuruh menggunakan AI GRP itu 1, lalu gunakan wildcard max, lalu disable auto summary. Oke, di sini kita bisa masuk pada router 1 dulu. Oke, di sini kita bisa ketikkan router AI GRP, kemudian di sini AS-nya 1. Kemudian networknya, di sini saya perkecilkan dulu untuk melihat networknya. Oke. Di sini itu yang mengarah ke ini router 2. Nah, di sini router 1 yang mengarah ke router 2 di sini 10.18 dan 10.17. Berarti sudah jelas ya teman-teman, dia ikutnya 10.16. 10.10.10.16 0.0.3 dan area 0. Oke. Oh, maaf teman-teman, di sini saya lupa karena ini IGRP jadi hanya tuliskan wildcard saja. Nah, maaf teman-teman. Nah, di sini cuma satu saja. Kemudian kita bisa langsung ke router 2-nya. Ini saya perkecil saja agar mudah. Oke, di sini SID consti. Kemudian router AIGRP 1, kemudian networknya tadi 10.10.16.000.3. Oke. Nah, di sini terdapat notifikasi new agency yang artinya itu kita telah berhasil ya, teman-teman. Oke, di sini yang selanjutnya yang mengarah ke router. Di sini kita lihat router 3 ya teman-teman. Di sini router 2 yang mengarah ke router 3 itu ada 22 dan 21. Berarti sudah jelas ya dia networknya itu 20. Oke. Kita perbesar sedikit lagi. Nah, kemudian networknya tadi 20. Oke. Selanjutnya di sini sudah lanjut yang ke router 3-nya ini tadi 20 ya teman-teman, sudah jelas. Enable SID consti. Di sini router AIGRP 1, networknya tadi 10.10.10.20 dan titik 3. Oke. Di sini hanya satu saja. Kemudian yang mengarah ke multilayernya di sini 25 dan 26. Berarti dia ikutnya 24 ya, teman-teman. Oke. 10.10.24. Oke, di sini kita bisa di enter. Oh ya, tadi di sini di router 2. Oke, di sini dia punya VLAN 1 ya teman-teman. Maaf, dia punya VLAN di sini VLAN 1. Berarti kita bisa masukkan networknya. Network 192.168.0.000.255. Kemudian bisa di enter. Lalu kita bisa disable auto summary. Kita bisa no auto strip zoom. Nah, di sini sudah ada notifikasi seperti ini, sudah berhasil. Lanjut kita ke router 3. Oke, di sini kita sudah konfigurasi. Kita bisa lanjutkan konfigurasi. Oh ya, di sini juga dia ikut ya VLAN 1. Oke, kita bisa masukkan networknya. 192.168.1.0.000.255. Kita bisa no auto zoom. Oke, di sini jika sudah, kita bisa lanjut yang multi-layer switch-nya. Oke, di sini kita bisa ketikkan router AIGRP 1, kemudian networknya
Di sini networknya itu 25 dan 26, berarti sudah jelas ya teman-teman. 10.10.10.24.0000.3. Oke, kemudian kita bisa no auto zoom. Oke, di sini aktif. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah to show IP router. Nah, di sini sudah terdapat OSPF ya, teman-teman, dan juga konfigurasi EIGRP. Oke, di sini sudah lengkap ya, dari VLAN 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 VLAN ya teman-teman. Oke, berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi yang ini ya teman-teman. Kita lanjut ke part 13, kita akan konfigurasi mutual redistribution. Nah, jadi mutual redistribution ini yang tadi saya bilang, redistribution itu berarti kita akan konfigurasi EIGRP dan juga OSPF-nya nih. Oke, berarti di sini kita bisa langsung saja ke router 1, berarti di antara OSPF dan juga EIGRP-nya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah. Di sini kita misal bisa masuk dulu pada router EIGRP dulu. EIGRP 1. Nah, di sini kita bisa masukkan redistribute. Nah, di sini kita akan meredistribusi apa? Oh, kita akan meredistribusi si OSPF. Jadi kita bisa masukkan OSPF tadi 10 ya teman-teman ID-nya. Kemudian metriknya. Metrik. Nah, di sini kita bisa ketikkan 1 sampai 5 kali. Berarti seperti ini, 1 lalu spasi lagi 1 1. Nah, seperti ini kita bisa hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita bisa di enter, lalu kita bisa exit. Nah, sekarang gantian. Kita akan ke router OSPF-nya. OSPF tadi 10. Nah, di sini kita akan meredistribusi si IGRP ya, karena tadi OSPF sudah. Nah, lalu di sini matrix strip type, kemudian di sini tab-nya itu disuruh 1 nih teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa ketikkan subnets. Subnets. Oke. Kita bisa di enter. Oke, di sini pada routernya juga sudah. Kemudian di sini kita bisa ke MLS-nya karena dia juga ikut pertengahannya ya, teman-teman. Oke. Di sini kita bisa exit dulu. Kemudian router EIGRP 1. Kemudian di sini kita akan meredistribusi si OSPF 10. Lalu metriknya di sini 1 1 1 1 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian bisa di exit. Nah, di sini kita juga melakukan kebalikannya. Router OSPF 1. Oh, maaf. Kita keluar dulu. Di sini 10. Nah, kemudian distribute IGRP 1. Kemudian metric strip type. Kemudian type-nya itu 1. Kemudian kita bisa ketikkan subnets. Oke, kemudian bisa di enter. Nah, jika sudah, sekarang kita coba ping dari OSPF ke EIGRP-nya ya, teman-teman. Oke, di sini jika sudah, kita bisa coba kirimkan paket dari router 5 ke router 3. Nah, di sini juga successful. Kemudian kita coba router 4 ke router 2. Nah, di sini sudah successful, yang berarti OS konfigurasi kita itu telah berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa ke part 14, kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita akan konfigurasi NTP server. Nah, jadi kita tuh membuat
membuat konfigurasi waktu. Jadi kayak kita sinkronasi waktu pakainya NTP. Nah, pada NTP server kalian bisa klik yang DNS dan NTP, berarti yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalian bisa pergi ke service, kemudian pilih yang NTP nih teman-teman. Nah, di sini kita disuruh enable. Kemudian di sini key-nya itu disuruh 1. Kemudian untuk passwordnya itu di sini 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Oke, di sini untuk bulan itu Februari dan tanggalnya itu 4. Oke, kita bisa disilang. Selanjutnya di sini kita bisa konfigurasi NTP client on all routers and multi-layer. Berarti kita akan konfigurasi semua router dan juga si multi-layernya nih teman-teman. Oke, di sini kita bisa pergi ke router 2. Oke. Di sini kita bisa enable, kemudian SID, kemudian consti. Di sini kita bisa pakai perintah NTP. Di sini kita bisa ketikkan NTP server. Kemudian tadi IP server itu 1.3. Oke. Kemudian kita bisa ketikkan IP authentication and authenticate. Nah, seperti ini. Kemudian NTP authentication. Authentication min key. Kemudian 1, terus MD5, tadi passwordnya 123. Oke, di sini jika sudah, kita bisa melakukan hal yang sama ya teman-teman pada router dan juga MLS-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya bisa percepat saja. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu untuk konfigurasi NTP servernya. Oke, sekarang kita akan lanjut saja. Kita akan konfigurasi DNS dan juga web servernya teman-teman. Di sini seperti biasa kita akan konfigurasi DNS-nya dulu. Kita bisa pergi ke DNS-nya. Kita ke DNS. Nah, lalu di sini kita seperti biasa bisa diaktifkan. Kemudian di sini untuk type-nya dia record, lalu namanya akademisekolahan.com nih. Oke, di sini type-nya record, lalu name-nya akademisekolahan.com. Oke. Kemudian di sini untuk address-nya 1.4.192.168.1.4. Oke. Kemudian bisa di-add. Selanjutnya di sini yang kedua kita disuruh buat CNAME dengan www.sekolahan.com. Di sini kita bisa ganti dengan CNAME. Oke. Kemudian akademisekolahan.com. Kemudian untuk hostname-nya masih sama ya, Akademi Sekolahan ID, Akademi Sekolahan, .com. Nah, seperti ini. Kemudian bisa di-add. Selanjutnya yang ketiga di sini kita buat email dengan type record. Oke, di sini untuk namanya berarti mail.academy kemudian
sekolahan.com. Oke, kemudian IP-nya 1.5. Oke, kemudian bisa di-add. Oke, jika sudah, kemudian kita konfigurasi web servernya. Nah, di sini kita akan menampilkan welcome to sekolahan akademi. Berarti seperti biasa, kita pergi ke web servernya. Kemudian bisa pergi ke service, lalu di sini kita sudah di HTTP-nya. Kemudian kita bisa ke index. Nah, di sini welcome to Cisco Packet Tracer. Ini kita hapus saja ya, teman-teman. Kita bisa ganti menjadi akademi, kemudian sekolahan.com. Oke, di sini tidak terlihat. Nah, di sini kita bisa save ini. Kita yes. Di sini jika sudah, oke, berarti di sini kita bisa pergi ke mailnya, kemudian ke service. Nah, di sini kita bisa pilih yang email. Oke, ini sudah aktif. Kemudian domain name-nya di sini. Oke, di sini untuk domainnya kita bisa samakan akademisekolahan.com. Oke, kemudian bisa di-set. Kemudian kita bisa buat user 1, passwordnya 123. Oke, kita bisa tambah. Kemudian kita bisa buat user 2 dengan password sama, yaitu 123. Oke, kemudian bisa di-add. Oke, kemudian bisa di-X. Selanjutnya di sini kita akan setup email client di PC 18 untuk user 1 dan client PC 19 untuk user 2. Oke. Di sini kita bisa pergi ke PC 18, kita bisa cari. Nah, yang ini ya, teman-teman. Oke, kita bisa diklik. Kemudian kita bisa pergi ke desktop, lalu ke emailnya. Nah, di sini kita bisa buat namanya itu user 1. Kemudian untuk emailnya itu user 1, lalu di-add. Kemudian mail, kemudian .akademisekolahan.com. Oke, kemudian untuk incomingnya kita pakai ini, dan outgoingnya juga ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk namanya yaitu user 1, kemudian passwordnya 123. Oke, kemudian bisa di save. Nah, lanjut kita bisa melakukan hal yang sama. Di sini PC 19, kemudian pergi ke desktop, lalu email. Nah, di sini kita buat user 2, kemudian emailnya itu user 2, mail.akademisekolahan.com. Kemudian di sini incomingnya dan outgoingnya sama. Lalu di sini untuk namanya user 2, passwordnya juga sama 123. Oke, kemudian bisa di save. Oh ya, di sini kita bisa cek IP dulu. Nah, di sini belum ada IP-nya, kita bisa klik yang DHCP. Kita bisa tunggu. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa coba komunikasi, teman-teman. Kita bisa pergi ke Compose. Nah, di Compose ini kita akan mengirim ke siapa? Nah, di sini kita akan kirim ke user 1. Berarti kita bisa ketikkan emailnya si user 1. Di sini kita tidak usah pakai mail, kita cukup langsung akademinya langsung saja. Berarti akademisekolahan.com seperti ini. Kemudian untuk subjeknya itu kita tes seperti ini. Kemudian di sini untuk pesannya saya akan kirimkan pesan, yaitu di sini untuk pesannya saya akan halo user 1. Kemudian bisa di-send. Nah, di sini sudah terkirim ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah untuk konfigurasi email server kita nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, kemudian di sini kita akan cek result. Oke, ini sudah jantan. Nah, di sini sudah betul semua, ini sudah jantan semua.
Kemudian kita bisa coba silang. Nah, kita bisa langsung saja untuk ke part terakhir ya, kita akan konfigurasi akses list. Nah, pada konfigurasi akses list, kita akan mengakses list. Di sini akses list router 2 dan juga router 3-nya nih teman-teman, untuk mencegah ping dari semua VLAN nih, VLAN ke server. Oke. Untuk konfigurasi akses listnya kita pada router 2 dan router 3. Nah, di sini pada router 2 berarti yang ini ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa enable SID consti. Oke. Kemudian kita bisa masukkan perintah access list. Oke. Nah, lalu di sini kita extended untuk namanya di sini block underscore ping. Oke. Oh, maaf, tadi saya lupa IP-nya. Nah, IP. Nah, kemudian tadi namanya block ya, teman-teman. Block underscore ping. Oke. Kemudian bisa di enter. Nah, selanjutnya kita bisa ketikkan deny itu memblokir. Kemudian ICMP, lalu any. Kemudian di sini kita akan memblokir VLAN 1. Di sini kita bisa ketikkan networknya. Kemudian wildcard-nya 255. Oke, kemudian bisa di enter. Lalu kita bisa kemudian di sini permit IP any. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke interface 4/0-nya, yaitu yang mengarah ke switch. Oh ya, saya lupa IP interface FA maksudnya. Kemudian kita buat akses group. Kemudian namanya itu tadi block ping out. Oke. Oke, kemudian kita ke router 3-nya. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi seperti di router 2 tadi. Berarti tadi IP access min list, lalu extended, namanya tadi block underscore ping. Kemudian deny ICMP, lalu any. Tadi kita akan memblokir si VLAN 1. Wildcard-nya 255. Kita akan permit IP any. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/2, yaitu yang mengarah ke switch ya, teman-teman. Lalu kita IP access min group. Lalu namanya tadi block underscore ping out. Oke. Enter. Kemudian di sini jika sudah, saya akan coba cek result. Oke. Oke, di sini sudah centang semua. Di sini untuk router 2 kita bisa lihat. Nah, di sini untuk ACL-nya di router 2 dan juga 3-nya itu sudah centang ya, teman-teman. Nah, di sini akses list kita sudah benar ya, teman-teman. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa completion-nya itu tidak 100%. Nah, itu kalian jangan khawatir nih, teman-teman. Karena di sini tuh ada beberapa perintah atau komennya itu ada yang salah nih, teman-teman. Jadi, completion-nya itu tidak 100%. Tapi jangan khawatir, tadi untuk semua konfigurasi itu sudah benar ya, teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang SuperLab 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.